Wah, ini benar-benar di luar nalar. Berita terbaru tepat beberapa menit yang lalu, usai diperkenalkannya John Hartman sebagai pelatih terbaru Timnas Indonesia, muncul serangan warganet oknum-oknum klub oranye yang berkomentar di sosial media. Pasalnya Beckham Putra dan Mark Klok ikut menyambut pelatih John Hartman yang baru saja datang di Indonesia lewat video perwakilan pemain Timnas Indonesia. Warganet yang dirumorkan adalah The Jackmania malah serang dan ungkit-ungkit blunder Mark Klok pada saat membela Timnas Indonesia. Ini sudah tidak masuk akal. Persija punya supporter yang tidak suportif sama sekali. Belum juga selesai kasus ancaman pembunuhan kepada Tom Haye, ini sudah ingin membuat kekacauan lagi di media sosial. Buat Bobotoh 1 Indonesia emosi saja. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. John Hartman langsung buat Bobotoh kaget serta bahagia mendengarnya. Karena pasalnya John Hartman terang-terangan komentari performa Rizky Ridho yang sangat bagus dan konsisten saat melawan Persib Bandung. Yang lebih menohoknya lagi, John Hartman malah sebut gaya permainan Rizky Ridho lebih cocok ke permainan Persib Bandung ala Boyan Hodak daripada di Persija. Wah, wah, wah! Apakah ini sinyal penting bagi Persib Bandung yang akan kedatangan Rizky Ridho usai John Hartman bilang demikian? Mari simak kelanjutannya setelah yang satu ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Heboh, Mark Klok dan Beckham Putra dibully netizen usai ucapkan selamat datang John Hartman. Netizen serang, rumor The Jackmania jadi dalang. Perkenalan resmi John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia yang seharusnya menjadi momen positif justru diwarnai dinamika panas di luar lapangan. Dua pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha dan Mark Klok mendadak menjadi sasaran serangan warganet di media sosial tak lama setelah video ucapan sambutan mereka terhadap Hartman beredar luas. Alih-alih menuai apresiasi, kolom komentar justru dipenuhi kritik tajam, sindiran, hingga serangan personal yang dinilai berlebihan. Dalam video tersebut, Beckham Putra dan Mark Klok menyampaikan ucapan selamat datang dengan nada positif dan penuh harapan. Mereka berharap kehadiran John Hartman mampu membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan tampil kompetitif di level Asia maupun internasional. Namun respons publik bergerak ke arah yang tak terduga. Beberapa warganet mengungkit kesalahan lama, mempertanyakan kapasitas pemain, bahkan mengaitkan ucapan tersebut dengan rivalitas klub yang sama sekali tidak relevan dengan konteks Timnas. Situasi ini menjadi semakin sensitif karena terjadi di tengah suasana panas pasca laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta, duel klasik yang selalu syarat emosi. Rivalitas panjang antara dua klub besar tanah air ini kembali terasa dampaknya, bukan di tribun stadion, melainkan di ruang digital. Serangan yang dialami Beckham dan Klok dinilai bukan sekedar kritik biasa, melainkan sudah masuk kategori tekanan psikologis melalui media sosial. Di tengah derasnya arus komentar negatif tersebut, rumor pun mulai beredar di kalangan supporter dan forum sepak bola nasional. Sejumlah pihak menduga bahwa akun-akun yang menyerang kedua pemain Persib itu bukan netizen acak, melainkan berasal dari oknum pendukung Persija Jakarta, The Jackmania. Rumor ini menyebutkan bahwa serangan dilakukan sebagai pelampiasan kekecewaan dan bentuk lanjutan dari rivalitas panas yang kembali memuncak belakangan ini. Namun hingga saat ini, belum ada bukti resmi maupun pernyataan otoritatif yang mengonfirmasi tudingan tersebut. Meski masih sebatas rumor, isu ini cepat menyebar dan memicu perdebatan sengit di media sosial. Sebagian netizen menilai bahwa fanatisme klub telah melampaui batas sportivitas, terutama ketika menyerang pemain yang sedang menjalankan peran sebagai bagian dari timnas. Banyak pula yang menilai bahwa membawa sentimen klub ke ranah timnas hanya akan merugikan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pengamat sepak bola menilai insiden ini sebagai potret nyata tantangan besar sepak bola modern di era digital. Tekanan terhadap pemain kini tidak hanya datang dari performa di lapangan, tetapi juga dari opini publik yang bergerak liar di media sosial. Beckham Putra dan Mark Klok yang dikenal sebagai pemain profesional dan memiliki kontribusi nyata bagi klub maupun timnas dinilai tidak layak menjadi korban serangan personal hanya karena dinamika rivalitas supporter.
Di sisi lain, komunitas bobotoh dan supporter netral mulai menyuarakan dukungan kepada kedua pemain tersebut. Mereka menegaskan bahwa kritik seharusnya disampaikan secara proporsional dan beradab, bukan dengan hinaan atau serangan personal. Seruan pun muncul agar federasi, klub hingga platform media sosial lebih serius mengawal ruang digital agar tetap sehat dan aman bagi para pemain. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa momen penting seperti perkenalan pelatih timnas seharusnya menjadi ruang persatuan, bukan ajang melampiaskan rivalitas klub. John Herdman datang membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia, dan para pemain, baik dari Persib, Persija maupun klub lain, berada di kapal yang sama ketika membela Merah Putih. Jika tidak dikelola dengan bijak, tekanan semacam ini berpotensi merusak iklim sepak bola nasional. Rivalitas boleh panas, dukungan boleh fanatik, tetapi sportivitas dan etika tetap harus menjadi batas yang tidak boleh dilanggar. Kini publik menanti sikap tegas dari semua pihak agar sepak bola Indonesia tidak terus-menerus tersandra oleh konflik di luar lapangan, terutama di ruang digital yang dampaknya nyata bagi mental dan profesionalisme pemain. John Herdman terpukau El Clasico Indonesia. Puji Rizky Ridho setinggi langit. Rumor pindah ke Persib mulai menggeliat. Laga panas Persib Bandung kontra Persija Jakarta kembali membuktikan bahwa rivalitas klasik Indonesia bukan sekedar pertandingan biasa. Atmosfer tinggi, tensi keras, dan intensitas permainan yang nyaris tanpa jeda bahkan mampu menarik perhatian pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, meski hanya menyaksikannya melalui layar televisi. Dalam keterangannya, Herdman secara terbuka mengaku menikmati duel syarat gengsi tersebut dan menilai laga itu sebagai cerminan nyata gairah sepak bola Indonesia. Menurut Herdman, pertandingan Persib versus Persija bukan hanya soal skor akhir, tetapi tentang bagaimana emosi, determinasi, dan kualitas permainan berpadu dalam satu panggung besar. Ia menilai laga tersebut sangat hidup, penuh tekanan, dan menuntut konsentrasi tinggi dari setiap pemain. Bagi Herdman, atmosfer seperti inilah yang dibutuhkan untuk membentuk mental pemain timnas yang siap bersaing di level Asia. Di tengah panasnya pertandingan itu, satu nama mendapat perhatian khusus dari Herdman, yakni Rizky Ridho Ramadhani. Bek Persija Jakarta tersebut tetap tampil solid meski timnya berada di bawah tekanan besar. Herdman menilai Ridho memiliki kualitas membaca permainan yang baik, kuat dalam duel 1 lawan 1, serta menunjukkan kepemimpinan yang menonjol di lini belakang. Pujian tersebut menjadi sinyal bahwa Ridho masuk dalam radar serius pelatih timnas untuk proyek jangka menengah dan panjang. Herdman juga menegaskan bahwa dirinya akan terus memantau kompetisi domestik secara aktif. Baginya, Liga Indonesia bukan sekedar tempat mencari nama, melainkan ladang untuk menemukan pemain dengan karakter, disiplin taktik, dan mental bertanding. Ia menilai laga besar seperti Persib versus Persija adalah ujian sesungguhnya bagi pemain lokal, karena tekanan yang dihadapi di pertandingan seperti itu mendekati atmosfer laga internasional. Namun, pujian Herdman terhadap Rizky Ridho rupanya memicu diskusi yang lebih luas di kalangan publik sepak bola nasional. Tak butuh waktu lama, rumor pun mulai beredar bahwa Rizky Ridho memiliki peluang untuk berganti seragam klub di masa mendatang. Salah satu isu yang paling ramai diperbincangkan adalah kemungkinan Rizky Ridho pindah ke Persib Bandung. Rumor ini berkembang liar di media sosial dan forum supporter, terutama setelah muncul anggapan bahwa karakter bermain Ridho dinilai lebih cocok dengan gaya permainan Persib. Isu tersebut mengaitkan pernyataan Herdman dengan kebutuhan Persib akan sosok bek tangguh yang mampu bermain di bawah tekanan tinggi, disiplin secara posisi, dan tenang dalam membangun serangan dari belakang. Beberapa pengamat dan supporter menilai Ridho memiliki profil yang sesuai dengan filosofi permainan Persib yang mengandalkan organisasi pertahanan kuat serta transisi cepat. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Persib, Persija, pihak pemain maupun agen yang mengonfirmasi adanya pembicaraan transfer. Rumor ini juga diperkuat oleh dinamika sepak bola Indonesia yang kerap menghadirkan kejutan di bursa transfer. Pemain timnas yang tampil konsisten di laga besar biasanya menjadi incaran klub-klub papan atas. Namun, para pengamat mengingatkan bahwa perpindahan pemain sekelas Ridho tidak hanya ditentukan oleh kecocokan gaya bermain, melainkan kontrak, stabilitas klub, dan keputusan personal sang pemain.
Terlepas dari rumor tersebut, satu hal yang jelas, pernyataan John Hartman memberi validasi besar terhadap kualitas pemain lokal. Pujian terbuka kepada Rizky Ridho menunjukkan bahwa pelatih timnas benar-benar memperhatikan detail performa, bukan sekedar reputasi. Ini menjadi pesan kuat bagi seluruh pemain Liga Indonesia bahwa performa di laga besar akan selalu berada di bawah pengawasan. Hartman sendiri menegaskan bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar, terutama jika atmosfer kompetisi seperti Persib versus Persija bisa terus dijaga dalam koridor sportivitas. Ia percaya, dari laga-laga panas semacam inilah lahir pemain dengan mental baja yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di level tertinggi. Kini publik hanya bisa menunggu dua hal, kelanjutan pemantauan Hartman terhadap para pemain Liga Indonesia, dan kejelasan apakah rumor tentang masa depan Rizky Ridho akan tetap menjadi wacana, atau justru berkembang menjadi cerita besar berikutnya di bursa transfer sepak bola nasional.